Mungkin salah satu Sudah ada Pak, yang sudah masuk. oke ya. Ya. Jadi kita mulai. Nah, jadi ini PPh 22 itu sebenarnya yang saya jelaskan tadi itu adalah pembayaran pajak penghasilan ya. Itu yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang di bidang impor ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai importir ya, importir itu adalah memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia gitu ya, itu yang disebut dengan importir itu seperti itu ya. Nah, sebagai importir itu nanti mereka akan dipotong pajak PPh 22 ya. Nah, jadi biasanya beberapa perusahaan itu dia untuk melakukan impor barangnya itu dia dibantu oleh agent atau forwarder biasanya, karena dia mungkin nggak tahan kalau dia motong-motong sendiri gitu, mendingan dia diurus sama perusahaan lain atau pihak ketiga ya, third party namanya. Nah, jadi untuk urusan barang masuk dari pelabuhan, terus nanti diperiksa bea cukai barangnya, sampai barangnya diterima di gudangnya di penjual itu, ya. Nah itu dia nggak tahu menahu, yang penting yang ngelakuin itu biasanya importirnya, gitu, atau forwardernya. Nah jadi karena dia dilakukan itu, nah berarti si importirnya ini nanti yang akan dipotong pajaknya. Ya. Nah salah satunya yaitu tadi, ya pajak-pajak apa yang akan dikenakan yaitu PPh 222 ini. Ya. Nah selain itu PPh 22 itu dia bukan hanya importir yang akan dikenai, itu yang dilakukan oleh bendaharawan. Nah, bendaharawan maksudnya ini apa? Jadi pemerintah itu ada punya semacam orang atau perusahaan atau bagian yang ada di dalam pemerintah itu yang dia memang ditunjuk untuk memotong pajak PPh 22. Ya. Apa aja itu dia? Contohnya, ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya. Itu namanya bendahara pemerintah itu atau KPA orang nyebutnya, kuasa pengguna anggaran. Jadi saya ambil contoh, misalnya kita mau membuat proyek, ya, misalnya membangun gedung sekolah gitu ya. Nah itu misalnya proyeknya dinas pendidikan ya. Nah si dinas pendidikan itu nanti akan mentenderkan pekerjaannya ke para supplier atau ke para perusahaan-perusahaan yang akan melakukan itu. Gitu. Nah, dinas pendidikan yang nanti akan memberikan proyek itu ke supplier atau vendor-vendornya, itu nanti dia diwakili oleh namanya KPA tadi, kuasa pengguna anggaran. Jadi dia yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan proyek itu kepada supplier yang akan ditunjuk oleh dia atau melalui tender gitu. Nah nanti si KPA ini tadi yang kuasa pengguna anggaran ini nanti dia bisa memotong PPh kepada supplier-suppliernya. Kita ambil contoh misalnya. Nah, supplier itu misalnya dia ingin membangun gedung sekolah. Nah, dia di situ membeli barang kepada atau bukan supplier, sorry, dinas pendidikan ini dia membeli barang ke supplier ya, contohnya tadi. Nah, dia pada saat dia membeli barang ke supplier, nah supplier itu nanti kan akan menyerahkan barang ke dinas tadi. Nah, si dinas tadi nanti memotong pajak. Nah, itulah yang disebut dengan pajak PPh 22. Jadi dia memotong pajak yang diberikan oleh suppliernya. Gitu. Nah, terus yang kedua apa? Bendahara pengeluaran. Itu hampir sama juga. Jadi di pemerintah itu ada namanya bendahara, yang nanti dia memang tugasnya sebagai pembeli, purchasing lah kalau kita bilang di perusahaan swasta ya. Nah, dia nanti yang akan juga mengkolek dari pajak-pajak yang dibeli oleh dia, yang diambil oleh dia dari supplier-suppliernya. Gitu. Nah, yang ketiga tadi kuasa pengguna anggaran itu sama dengan yang di atas. Ya. Jadi dia itu delegasi dari yang KPA tadi diturunkan lagi kepada orang-orang di bawahnya. Ya, atau dia disebut pejabat penerbit surat perintah membayar. Ya. Nah nanti dialah yang akan memberikan pembayaran atau pembelian dari pihak ketiganya, ya, yang dilakukan dengan pembayaran langsung tadi. Ya. Yang keempat adalah BUMN. Ya. BUMN itu seperti PT PLN, Pertamina, dan PT Telkom. Nah, PT PLN itu adalah perusahaan listrik negara, kemudian Pertamina itu adalah pertambangan minyak, dan Telkom itu adalah perusahaan yang berhubungan dengan telekomunikasi. Nah, BUMN inilah nanti yang akan membeli barang kepada beberapa suppliernya. Nah, mereka nanti akan memotong pajak dari perusahaan-perusahaan itu kepada perusahaan-perusahaan yang akan berhubungan dengan dia, gitu ya. Nah, tarifnya berapa? Ya, tarifnya adalah 1,5%. Ya. Jadi kalau misalnya nanti yang saya gambarkan ini nanti agak kurang jelas, nanti saya kasih semacam ilustrasi contoh ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel
dan peralatan kantor dari Utama Furniture. Nah, jadi ini contohnya adalah Dinas Pendidikan, ya. Dia itu membeli peralatan kantor atau mebel, ya, dari supplier dia. Ya, supplier dia itu kebetulan adalah bahan apa namanya furniture, ya. Ya. Nah, nilainya misalnya di sini disebutkan adalah 220 juta, termasuk PPN 10%. Nah, berapa PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara tadi, ya dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Ya. Nah, karena yang menjadi tarif adalah harga nilai netnya, nilai bersihnya, ya. Jadi kalau 220 juta tadi itu sudah include PPN, berarti dia untuk nilai bersihnya adalah kita harus keluarkan dulu PPN 10%-nya. Ya. Berarti caranya adalah 100 dibagi 110 dikalikan 220 juta. Ya. Berarti nanti nilai bersihnya adalah 200 juta untuk harga mebel tadi. Gitu. Nah, dari harga 200 juta itu tadilah baru kita pungut pajak pakai PPh pasal 22-nya, yaitu ya 1,5%. Ya. 1,5% dari 200 juta. Ya. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah 3 juta. Ya. Jadi itu contohnya ya. Jadi PPh 22 itu dia yang memungut adalah dinas, ya, dinas-dinas yang ada di instansi-instansi pemerintah gitu ya. Nah, kemudian yang soal nomor 2 itu pada tanggal 20 Juli 2018 PT Telkom wilayah Semarang membeli barang seharga 390 juta dari PT Utama. Nah, ini PT Telkom ini adalah BUMN ya. Jadi dia BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. Bisa juga PT PLN listrik itu juga bergerak di bidang listrik, itu juga dianggap sebagai BUMN. Nah, di sini PT Telkom ini dia membeli barang nih. Barangnya itu dibeli dari PT Utama. Nah, ini mungkin supplier dia ya. Dia mungkin bisa beli server atau bisa beli tower ya, kita nggak tahu barangnya. Nah, ini dia dikenai PPN 10% dan PPNBM 20%. Nah, jadi ada PPNBM itu berarti barang mewah, pajak barang mewah. Nah, berarti barang yang dibeli oleh Telkom ini ada unsur barang mewahnya. Makanya dia dikenai pajak 20%. Bagaimana cara menghitung PPh 22-nya? Ya, di sini kalian lihat, ya, karena dia 390 juta barang tadi itu masih kotor, artinya masih termasuk PPN. Nah, berarti kita harus keluarkan. Nah, cara ngeluarinnya adalah 100% dibagi 110 ditambah 20%. Ya. Baru dikalikan 390 juta. Ya. Nah, berarti nanti kita akan dapat nilai bersihnya adalah 300 juta. Ya. Nah, ini udah nilai bersih dari barang yang tadi dibeli oleh Telkom. Nah, ini baru kita bisa hitung PPh 22-nya. Berapa PPh 22-nya? Ya, dari 300 juta tadi dikalikan 1,5%. Dapatlah PPh 22-nya 4.500.000. Ya. Nah, ini contoh dari perhitungan PPh 22 ya untuk bendahara-bendahara pemerintah. Ya. Kira-kira bisa dimengerti ya hitungan ini ya. Nah, kemudian ini yang kalau kita hubungannya dengan impor tadi, yang saya bilang tadi di awal. Jadi PPh 22 itu untuk impor. Ya. Pemungutnya siapa? Pemungut PPh 22 itu Bank Devisa dan Dirjen Pajak. Ya. Nah, Bank Devisa itu adalah bank-bank pemerintah yang bisa melakukan tukar mata uang. Ya. Misalnya dia ada US dollar, ada euro, ya, atau ada yen. Nah, itu yang disebut dengan Bank Devisa. Ya. Dia bisa memungut PPh 22. Terus yang kedua Dirjen Pajak itu biasanya dari kantor pajak. Ya. Tarif PPh-nya berapa kalau ini? Nah, tarif PPh-nya itu adalah 7,5% dari nilai impor. Ya. 7,5%. Ya. Artinya kalau nanti kita ngimpor barang, ya, kita nanti akan dipotong tarif 7,5%. Ya. Tapi kalau kita memiliki angka pengenal impor, ya, angka pengenal impor itu adalah biasanya importir itu dia memiliki daftar yang dicatat sebagai importir legal. Legal itu artinya dia sah secara pemerintah, dia mengakui dia sebagai importir dan dia nanti dia dikasih namanya API tadi, angka pengenal impor. Ya. Nah, kalau dia memiliki angka pengenal impor tadi, itu makanya tarifnya adalah 2,5% dari nilai impor. Ya. Nah, jadi kalau dia tidak memiliki angka pengenal impor, dia 7,5% tarifnya. Nah, kalau yang memiliki API itu 2,5% dari nilai impor. Ya. Nah, jadi lebih kecil tarifnya ya kalau dia memiliki API tadi. Ya. Kecuali impor-impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang mengimpor barang-barang kebutuhan pokok tadi, dia itu tarifnya 0,5 aja.
Jadi 0,5% dari nilai impor. Ya. Tapi syaratnya dia harus memiliki API. Ya. Nah, selain barang-barang tertentu, yang nomor 3, yang tidak menggunakan API, itu tetap tarifnya 7,5% nilai impor. Terus yang tidak dikuasai nomor 4 itu 7,5% dari harga jual lelang. Ya. Ini tarifnya. Ya. Nah, untuk mengetahui nilai impor sendiri, nilai impor itu apa? Jadi misalnya kita mengimpor barang, ya, misalnya taruhlah kita mengimpor nih, barang contohnya misalnya baju dari Cina gitu misalnya ya. Nah, barang yang kita impor itu sebenarnya ada komponen yang ada di dalamnya selain harga barangnya itu. Nah, komponennya itu apa? Nah, itu yang disebut dengan bea masuk ya. Nah, bea masuk itu adalah biaya yang nanti memang akan kita perhitungkan untuk harga barangnya itu sendiri ya. Nah, biaya masuk itu isinya apa? Itu dia disebut dengan Cost Insurance and Freight atau CIF ya. Jadi dia ada asuransinya, terus ada freight-nya. Freight itu adalah ongkos angkut ya. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam komponen dari harga nilai impor ya. Nah, supaya lebih gambarannya lebih jelas ya, ini ada ilustrasi juga nih dari soalnya ya. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT ABC mengimpor barang dari Jerman ya, dengan harga faktur 100.000 US dollar. Nah, taruhlah ini PT ABC ini mengimpor barang Jerman ini mungkin kita anggap misalnya mobil ya, yang paling gampang lah mengimpor barang mobil ya. Dia pengen jual mobilnya di Indonesia ya, harganya 100.000 ya. Nah, barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu ya. Mungkin dia barang-barang khusus ya. Nah, biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur, ya, dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Ya. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Ya. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar 1 US dollar sama dengan 10.000. Oke. Nah, dari sini kita disuruh menghitung berapa PPh pasal 2 yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API. Ya. Nah, berarti di sini kita harus hitung berapa nanti si importer ini kita potong pajaknya dengan dia mengimpor taruhlah mobil tadi. Ya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita harus menghitung CIF-nya. Ingat tingkatan dari apa tadi? Cost, Insurance, and Freight. Berarti kita harus menghitung harga mobilnya plus biaya-biaya yang melekat di dalamnya. Ya, karena kita tidak bisa menghitung dari hanya harga mobil pokoknya doang ya. Nah, di situ barang yang harga mobilnya berapa, misalnya di sini tadi 100.000 US dollar ya. Kemudian kita harus hitung biaya asuransinya. Asuransi di atas dibilang adalah 5% dari harga barang. Ya, berarti 5% dikalikan 100.000 ya, 5.000 ya. Kemudian biaya angkutnya 10.000 itu dari mana? Di soal tadi dibilang 10% dari harga faktur. Berarti 10% dikalikan 100.000. Dapatlah biaya angkutnya 10.000. Ini kita jumlahin ya. Jadi dari harga barangnya tadi 100.000 US ditambah biaya asuransinya 5.000 US dan biaya angkutnya 10.000 US dollar. Jadi totalnya adalah 115.000 US dollar ya. Nah, ini dalam kurs mata uang dolar ya. Berarti kita harus konversi menjadi mata uang rupiah. Nah, pada soal tadi dibilang 1 US dollar adalah 10.000 rupiah, berarti kita kalikan nilai 115.000 dengan kurs tadi 10.000 ya. Hasilnya adalah 1.150 juta. Oke. Nah, nilai itulah yang tadi kita sebut dengan CIF tadi, 1.150 juta. Tapi kan masih ada biaya lagi, yaitu biaya masuk dan biaya masuk tambahan. Nah, biaya masuknya tadi di soal disebutkan adalah 20% biaya masuknya. Kemudian biaya masuk tambahannya 10%. Berarti kita kalikan lagi, 20% dikalikan 1.150 juta untuk biaya masuknya. Kemudian ditambah biaya masuk tambahannya 10% dari 1.150 juta. Jadi total nilai impornya adalah 1,495 miliar. Berarti harga barang itu tadi, kalau dalam rupiah kita kursin, ditambah biaya-biayanya itu, adalah 1.495 juta. Dari harga inilah nanti baru kita akan hitung berapa PPh 22 atas impornya. Berarti nilai impor barang tadi, itu karena dia memiliki API, ya, angka pengenal impor, berarti dia ditarifkan 2,5% dari nilai impor. Ya. Nah, 2,5% dari kalikan 1.495 juta, hasilnya PPh-nya adalah 112 juta
Rp125.000. Ya. Dari sini kira-kira mengerti ya. Jadi ini untuk PPh impornya. Sekian cara perhitungannya seperti itu. Selain itu, ada bidang-bidang lain juga ya yang akan dikenai tarif impor ya. Bukan impor ya, tapi memang dia produsen-produsen yang memang akan dikenai tarif ya, dua-dua. Apa aja? Yaitu yang bahan bakar minyak ya, misalnya BBM, ya, SPBU itu dia akan kena tarif juga namanya PPh 22 ya. Termasuk pelumas oli ya. Nah, tarifnya di sini bisa kalian lihat ya, ada 0,25% ya. Ini untuk bahan bakar Pertamina ya. Kalau 0,3% ini yang di luar Pertamina ya. Kemudian kalau untuk selain itu dia 0,3% juga ya. Bahan bakar gas 0,3% ya. Pelumas 0,3%. Ya. Nah, bagaimana misalnya contohnya ya? Contohnya seperti ini ya. PT Pertamina, produsen minyak bahan bakar minyak dan gas, pelumas, menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta, tidak termasuk PPN, kepada non-SPBU. Nah, berarti ini udah bersih ya, karena nilainya sudah di luar pajak 300 juta. Nah, berapa PPh pasal 22-nya yang dipungut? Nah, karena dia sudah bersih, ya kita tinggal cari tarifnya aja. Tarifnya adalah 0,3%. Ya. Kenapa dia 0,3%? Karena dia jualnya kepada non-SPBU. Ya. Kita lihat di sini tadi teorinya, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun SPBU bukan Pertamina. Ya. Nah, tinggal kalikan 0,3% dikalikan 300 juta, dapatlah 900.000. Itu pajaknya berarti ya. Ya, bidang-bidang lain juga sama seperti tadi ya, semen ya, tarifnya 0,25%, ya, kertas 0,1%, ya, baja 0,3%, ya, kemudian kendaraan bermotor roda 2 itu tarifnya 0,45% dan obat-obat itu 0,3% dari PPN-nya. Ya. Ya, contohnya sama seperti tadi ya. Misalnya di sini PT Semen Padang menjual produknya kepada PT Indah, nilainya adalah 825 juta. Ini sudah termasuk PPN. Ya. Berarti untuk menghitung pajaknya kita harus keluarkan dulu PPN-nya. Caranya gimana? 100 dibagi 110 kali 825 juta, hasilnya adalah 750 juta. Nah ini udah bersih, udah dibersih dari ini tadi pajak, udah bersih dari PPN. Ya. Nah berarti kita tinggal kalikan tarifnya berapa kalau semen? Kalau semen tarifnya 0,25%. Kalikan 750 juta, hasilnya adalah 1.875.000. Ini kurang nol ya angkanya di sini. Nah, begitu kira-kira contohnya ya, termasuk ini juga untuk APPM, importir kendaraan motor, bermotor ya. Itu dia tarifnya di dalam negeri itu 0,45% ya. Nah, kita ambil contoh misalnya di sini PT Aneka Mobil, itu distributor otomotif membeli mobil ke Toyota ya, sebesar harganya 990 juta. Itu sudah termasuk PPN dari PT Astra misalnya. PT Astra Internasional sebagai APPM Toyota. Berapa besarnya PPh 22? Ya, kita berarti harus keluarkan dulu ya dari 990 juta tadi ya. 100 dibagi 110 kali 990 juta, hasilnya adalah 900 juta. Ini udah bersih ya. Nah, baru nanti kita kalikan tarif PPh 22-nya. Tarif PPh 22-nya 0,45% kali 900 juta tadi. Dapatlah tarifnya adalah 4.050.000. Kira-kira seperti itu ya contohnya ya. Nah, untuk PPh 22 kira-kira kalian sudah paham ya. Ini ada juga sektor-sektor lain ya, ini kehutanan, perkebunan ya, perikanan, pertanian ya. Kita tinggal kalikan dengan tarifnya ya. Di sini adalah tarifnya 0,25%. Oke. Nah, ada juga barang-barang yang mewah yang harus dikenai tarif PPh 22. Apa saja ya? Pesawat terbang pribadi, helikopter pribadi, ya itu kan sekarang sudah mulai banyak yang punya ya. Kapal pesiar, yacht, kapal pesiar yang besar itu namanya yacht ya. Kemudian rumah dan tanah yang harga jualnya lebih dari 5M ya, luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi, itu nanti akan dikenai tarif PPh 22 ya. Apartemen juga ya, yang nilainya lebih dari 5M dan luasnya lebih dari 150 persegi. Ya. Kendaraan roda 4 ya, jenis sedan, Jeep, Suzuki ya, itu dia kalau nilai harga jualnya lebih dari 2M, terus kapasitas silindernya 3000 cc ya, itu dia akan dikenai PPh 22. Ya.
Nah, motor roda 2 yang cc-nya 250 ya, harganya lebih dari 300 juta itu akan kena PPh 22 juga. Nah, jadi ya bagi yang punya motor besar itu nanti akan mahal harganya ya karena ada PPh 22 ini tadi. Oke. Nah, ini kalau yang kita ambil contoh tadi yang termasuk apartemen ya. Nah, di sini misalnya saya belikan contoh ya. Ini misalnya PT Ageng adalah perusahaan pengembang properti ya. Jadi developer ya. Pada tanggal 23 Mei 2018 PT Ageng menjual 1 unit apartemen senilai 10 miliar 500 juta ya. Itu tidak termasuk PPN dan PPNBM kepada Tuan Nafis. Berapa PPh 22-nya ya. Karena di sini sudah tidak termasuk PPN dan PPNBM, harganya sudah net 10 miliar sekian, 10 miliar 500 juta. Jadi kita kalikan aja dengan tarif PPh 22-nya. Tarifnya kan 5% tadi kan. Jadi 5% kalikan 10 miliar sekian, hasilnya adalah 525 juta. Jadi pajaknya nanti yang harus dibayar oleh di PT Ageng tadi itu sekian, 500 juta, 55 juta. Itu contoh perhitungannya ya. Nah, untuk PPh 22 kira-kira nangkep ya kalian ya. Nah, selanjutnya PPh 23. Nah, ini PPh 23 ini hanya sekilas aja ya untuk gambaran aja. Jadi ini pajak penghasilan untuk jasa ya. Jadi kalau kita misalnya penjual ya memiliki kendaraan kita mau sewakan, ya, itu ada namanya jasa sewa kan, jasa rental ya, atau jasa apapun konsultan itu jasa juga. Nah, itu dikenai pemotongan pajak nilainya adalah 2% ya. Jadi jasa dokter, akuntan, ya, notaris, ya, itu dia nanti akan dipotong pajak PPh 23 namanya. Nilainya adalah 2%. Nah, kalau untuk tarif yang pajak yang jasa tadi, itu memang 2%-nya di bawah itu dari nomor 2, 3, dan 4, katakanlah 2%. Nah, yang pertama itu adalah pajak namanya dividen. Ya. Jadi misalnya kita punya saham di perusahaan, terus pada akhir tahun perusahaan kita untung, ada profit, ada laba. Nah, itu nanti kalau memang ingin dibagikan kepada pemegang saham, itu yang disebut dengan dividen. Ya. Nah, itu nanti dikenai PPh 23, tarifnya 15%. Ya. Termasuk penghargaan atau hadiah. Ya. Ya, misalnya kita dapat hadiah dari undian, nah, dapat mobil, nah, itu nanti hadiah itu harus dipotong 15% sebagai PPh 23. Ya. Nah, kalau yang jasa tadi, ya misalnya jasa sewa, ya, itu tadi tarifnya 2%. Kemudian jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, ya, konsultan itu juga tarifnya 2%. Ya. Termasuk jasa penilai, ya jasa penilai itu adalah appraisal. Ya, jadi misalnya kalau kalian mau jual rumah, terus nggak tahu harga rumahnya kalian berapa, itu manggil konsultan penilai atau appraisal tadi. Nanti dia akan menaksir harga rumah kalian berapa, tapi dia harus dibayar. Nah, pada saat dia dibayar, dia akan kita potong 2% dari tarif dia. Ya. Jasa aktuaris itu juga. Jasa aktuaris itu jasa orang yang menghitung pensiun. Ya. Jadi misalnya kita kerja di perusahaan, ya, kemudian umur sekian kita kan akan keluar dari perusahaan itu. Nah, kita nanti dihitung berapa ini kita uang pensiun pesangon kita. Nah, itu yang hitung adalah aktuaris. Nah, jasa aktuaris itu nanti yang akan dipotong pajaknya 2%. Ya. Selain itu akuntansi, arsitek, ya itu udah kalian tahu lah apa arsitek ya, orang yang membangun rumah ya, semuanya seperti itu. Gitu. Oke, nah saya rasa bisa kalian tanyakan kalau ada yang kurang jelas, ya, ada yang ingin ditanyakan, ya. Jadi materinya 22 dan 23 sudah saya jelaskan ya. Setelah ini nanti akan saya kirimkan soal ya di WA Group ya. Nanti kalian kerjakan, kirim ke email saya seperti biasa ya. Batasnya besok sampai jam 12 saya tunggu ya. Kira-kira ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kalau nanti ada pertanyaan ya bisa kalian ini. Dan juga coba buka di e-learning ya, di e-learning di diskusi untuk pertemuan 5 itu saya kirim topik diskusi yang bisa kalian jawab gitu ya. Itu untuk nambah ini aja, nambah nilai ya. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Waktunya sudah selesai ya. Mudah-mudahan kira-kira mengerti yang dijelaskan tadi. Apa kecepatan? Apa sulit?